Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara, teman-teman, sahabat-sahabat pemeriksa dimanapun Anda berada. Semoga menyenangkan hari-hari sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan mencoba menganalisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa sejarah mencatat bahwa mengawali berlakunya Undang-Undang ITE, publik digemparkan dengan salah satu kasus yang terjadi pada saudara Ibu Prita Mulyasari. Kisahnya terjadi pada tanggal 7 Agustus 2008. Saat itu Ibu Prita menderita demam tinggi dan kepalanya katanya pusing. Lalu ia datang ke salah satu rumah sakit swasta di Tangerang untuk berobat. Setelah diperiksa oleh dokter di sana, ternyata menurut keterangan salah satu dokter, trombositnya mencapai 27.000. Hingga akhirnya Ibu Prita ditangani oleh salah satu dokter spesialis yang bernama, saya inisialkan saja, HK. Menurut dokter HK bahwa trombositnya bukan 27.000, melainkan 180.000. Setelah 3 hari dirawat, Ibu Prita merasakan sakitnya semakin parah, terutama kepalanya pusing, nyeri di seluruh tubuh, mual dan muntah, serta kesulitan untuk makan. Di samping itu, tangan kirinya membengkak. Lalu ia meminta dokter untuk menghentikan infus dan suntikan. Namun tidak direspon. Merasa tidak direspon dengan baik, akhirnya Ibu Prita pindah ke BSI Bintaro, Tangerang juga. Karena kesal dengan pelayanan rumah sakit sebelumnya, Ibu Prita pun meluapkan curhatan hatinya, mengirim email ke beberapa temannya melalui email pribadinya, yaitu pritamulyasari@yahoo.com. Inti isi dari pesan email tersebut adalah ia menulis bahwa adanya penipuan oleh oknum rumah sakit swasta Tangerang tersebut, sekaligus mencatut nama beberapa dokter secara personal. Bunyi pesannya begini, saya bacakan saja bunyi pesan dari email yang Ibu Prita berikan, yaitu, saya informasikan juga Dokter HK praktek di RSCM juga. Saya tidak mengatakan RSCM buruk, tetapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini. Tanggapan dokter, saya inisialkan juga namanya, CR, yang katanya adalah penanggung jawab masalah komplain saya ini, tidak profesional sama sekali. Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer. Kalau pemirsa ingin keterangan lebih detailnya, silakan dilihat pada putusan nomor 882 K besar, yaitu garis miring PIT SUS 2010 Mahkamah Agung. Nah, singkat cerita, Ibu Prita pun dipolisikan dan dijerat oleh jaksa dengan pidana dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Prita dituntut dengan pidana penjara selama 6 bulan. Setelah ramai di ruang publik, persidangan Prita pun mendapat sorotan yang besar dari media massa. Pengadilan Negeri Tangerang cukup progresif sebenarnya, dengan memutuskan Prita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun sayangnya, jaksa melakukan banding, dan disinilah drama hukum yang dramatis itu terjadi.
Publik mengira bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini bermasalah, sehingga beberapa aktivis menggugat pasal ini untuk segera dihapus dari muka bumi ini melalui Mahkamah Konstitusi. Sayangnya Hakim MK berpandangan sama dengan pemerintah bahwa terkandung norma yang sama antara pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan serta nama baik seseorang. Secara bulat, hakim menolak semua gugatan-gugatan tersebut. Nah, saya berkeyakinan bahwa Undang-Undang ITE bertentangan dengan diktum HAM dan Konstitusi Dasar Negara kita. Terlebih lagi bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip negara hukum, melanggar azas lex serta kepastian hukum, sehingga berpotensi disalahgunakan. Di samping itu, pasal ini juga melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat dan menyebarkan informasi, serta mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan. Dari kasus Prita ini, muncullah istilah aktivis klik atau aktivis keyboard dan lain sebagainya. Berkumandangan waktu itu. Sebuah kesan yang tak pernah hilang di mata kita dalam kasus Prita ini adalah gerakan koin untuk Prita, sehingga masyarakat berempati dan berbondong-bondong mendonasikan koin untuk membebaskan Prita dari jeratan hukum. Bahkan seorang pakar hukum Indonesia, yaitu Profesor Dr. Cipto Raharjo, begitu terpesona dengan sosial digital terkait kasus Prita ini. Intinya, publik telah menyampaikan nuraninya dan menyatakan bahwa Prita perlu keadilan. Hendaknya pemangku hukum mesti melihat serta mengedepankan sikap batin dan empati dalam berhukum, sehingga seorang polisi ataupun jaksa yang bekerja dengan nurani akan menghasilkan putusan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang bekerja berdasarkan book rule atau hanya membaca undang-undang atau hanya mengejar teks. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan mesti ditegakkan meskipun langit akan runtuh.